Hai semua, kita jumpa kembali di video kali ini ya. Saya ingin share bagaimana saya menggunakan satu indikator untuk membantu saya trading di gold. Indikator ini merupakan plugin premium dari TradingView dan teman-teman bisa dapatkan secara free. Nama saya Tom Yu dan welcome to my channel. Bagi kalian yang baru pertama kali ke channel ini, I really appreciate ya kalau kalian bisa tap button subscribe dan juga follow sosial media kami yang lain di @jsxproid. Kami juga ada komunitas Telegram. Ini kalian wajib join ya untuk kita bisa sama-sama belajar trading dan investasi. Tap linknya ada di deskripsi dan juga di pojok kanan atas. Bagaimana memulainya? Kalian bisa langsung dapat visit ke website di chartbyte.com, nanti akan menjumpai layar seperti ini. Yang opsi pertama adalah kalian bisa subscribe ya, ini yang versi yang tadi saya bilang berbayar. Itu klik di subscribe, nanti akan ada biayanya, teman-teman bisa ikutin saja prosesnya untuk pembelian. Tersedia juga untuk trial 7 hari. Dan opsi kedua adalah kalian bisa dapatkan gratis free indikator ini, yaitu tinggal langsung hubungi kami aja melalui WA di nomor seperti di layar ya. Nanti akan dibantu lebih lanjut oleh tim support. Nah, bila untuk TradingView sendiri, itu nanti saya langsung lompat ke ini halaman pricingnya. Itu ada yang monthly dan annually. Untuk yang monthly sendiri itu, ini yang berbayar ini ya. Jadi kalau disarankan, kalau teman-teman ada dana lebih, bisa langganan yang esensial aja, itu sudah lebih jari cukup. Kalau memang mau yang free, itu ada yang versi basic, tetapi yang mungkin kurang maksimal adalah nih charts per tab-nya itu hanya satu. Jadi kalau mau lihat multiple time frame dalam satu layar itu, misalkan chartnya satu H1, satunya H4, itu mungkin agak kesulitan. Jadi mesti pindah-pindah begitu. Oke, saya langsung skip masuk ke sini. Ini adalah layar dari chart TradingView saya ya. Jadi saya biasa setupnya itu kalau nanti sudah diaktifasi ya Chartbyte Pro-nya itu nanti teman-teman bisa masuk ke bagian indikator, kemudian itu cari di bagian invite only script. Di invite only script ini kalau diklik itu akan ada nanti namanya muncul Chartbyte Pro Forex versi 1.0 dan ini adalah indikator yang nanti kita pakai. Jadi tinggal teman-teman tap di sini aja. Ya, misalkan di sini nih ya, saya arahkan ke sini, nanti langsung akan muncul indikatornya akan terpasang di sini. That's it, caranya mudah sekali, seperti itu. Nanti kita akan custom sebentar lagi ya. Tapi anyway, ini saya umpetin dulu, supaya saya akan jelaskan lebih lanjut tentang chartnya ini seperti apa. Jadi ini adalah halaman yang saya biasa gunakan. Yang bagian kanan ini merupakan chart 4 jam. Ini yang biasa saya pakai. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah 4H. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah 1H. Tujuan saya menggunakan dua layar ini, dua chart ini adalah time frame-nya ini berbeda. Untuk yang kanan ini saya biasa untuk melihat tren, melihat lebih ke arah jangka panjangnya seperti apa. Kadang 4H, kadang 1D. Kalau yang ini, yang sebelah kiri ini 1H adalah time frame yang utama saya. Jadi saya pasang indikator Chartbyte Pro-nya itu di 1H. Teman-teman bisa juga pasang di yang lebih rendah, misalkan di 15 menit atau 5 menitan itu juga sama berlaku. Ya, sama-sama berlaku, tapi balik lagi disesuaikan dengan ketersediaan waktunya teman-teman. Kalau suka scalping mungkin 1H agak kepanjangan, teman-teman bisa pendekin ke 5 atau 5 menitan ya, M5 begitu. Itu lebih nyaman dan lebih enak buat scalping. Untuk setup chartnya sendiri itu seperti apa? Ya, saya akan share dari ini. Saya mulai dari sebelah kanan dulu ya. Ini buat yang 4H, oke? Saya biasa untuk 4H itu saya pakai hanya menggunakan EMA. Jadi saya add indikator di sini itu adalah exponential moving average. Ya, saya tap sekali di sini. Kemudian akan muncul ini, kita tap di button ini, saya akan ganti menjadi 100. Berikutnya saya akan tambahkan yaitu ini, satu indikator. Saya ketik EMA crossover strategy ya, yang punyanya Kirillov ini. Ya, ini saya tap di sini. Nah, ini saya mau custom sedikit. Inputnya untuk fast EMA-nya ini saya pakai 8. Slow EMA-nya saya pakai 14. Oke, that's it. Jadi seperti ini tampilannya. Nah, kemudian ini hal yang sama untuk saya setup di H1-nya. Tentunya ini kita udah pasang ya tadi ya, CB Pro FX-nya ini saya unhide. Itu tampilannya seperti ini. Kita akan custom dulu ini.
Oke, that's it. Jadi kelihatan garisnya seperti ini, teman-teman semua. Contohnya ini kalau ada short, dia akan turun sampai ini long, kemudian dia nge-short lagi turun ke bawah. Tambahan lagi, kita juga akan pasang di sini itu sama, yaitu indikatornya ini saya pasang EMA 100. Kemudian saya pasang juga di sini adalah EMA crossover yang punyanya Kirillov ini. Indikator lain yang saya akan pasang di sini adalah saya pakai tambahan yaitu ATR yang ini. Ya, ini yang standar ya, average true range. Saya pasang di sini, standar parameternya standar saja. Oke, that's it. Kita sekarang akan masuk ke trading plan-nya seperti apa. Well, sebelum masuk ke charting-nya ya, saya akan share tentang teorinya dulu ya. Jadi style-nya itu kita akan scalping ke arah swing. Jadi dua style ini yang akan kita targetkan dengan TP itu 20-60 pip. Jadi nggak bisa dibilang scalping murni juga. Kalau scalping biasanya itu 10 pipan ya, 10-15 pip atau bahkan di bawah 10. Tapi kalau ini lebih ke arah swing. Time frame-nya itu H1. Kemudian, nah ini adalah entry long-nya. Entry long-nya itu rule-nya seperti ini. Jadi CB Pro-nya itu kasih long signal. Kemudian price-nya di atas EMA. EMA 8 di atas EMA 14. Kemudian price cross up. EMA 8 dan 14. Ini saya langsung go through dulu ya. Nanti saya akan kasih contohnya langsung ya. Jadi entry, kalau entry itu pada opening di candle berikutnya. Kemudian, nah untuk SL dan TP itu saya menggunakan ATR. Makanya tadi disebutkan kalau di chart yang sebelumnya itu saya pasang ATR. Ya, ATR adalah average true range. Untuk TP-nya itu 0,75 ATR, ini TP1, TP2-nya 1,5 kali ATR, TP3-nya 2,4 kali ATR. Jadi, kalau harganya naik capai TP1, itu SL-nya naik ke harga entry atau BE. BE ini adalah break even. Ya. Jadi, kalau TP1-nya kena, ya tercapai ya, itu SL-nya dinaikkan ke break even. Kalau TP2 kena, naikkan SL ke TP1. Kalau TP3 kena, naikkan SL ke TP2. Untuk TP3 ini, itu ada alternatifnya, itu di floatingin aja. Jadi sampai naikin SL ke TP1, habis itu yang TP3-nya ini dibiarin floating, sampai price-nya itu kena cross down EMA ini atau muncul short signal. Nah, ini saya langsung kasih contohnya seperti apa, ya, biar jelas. Oke, ini adalah chart dari gold ya, ini H1. Nah, teman-teman lihat di sini muncul sinyal dari CB Pro itu long. Ya, di candle yang hijau besar ini. Coba saya gedein sedikit. Oke, kemudian kalau kita lihat ya. Nah, ini candle berikutnya seperti ini. Ini pelan-pelan saya akan runutin. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, masuk candle ini, teman-teman lihat ini EMA-nya itu crossing. Ya, di sini ini crossing. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini, kalau di kondisi seperti ini yang warna hijau ini kan adalah EMA 100. Jadi pada saat ini semua syarat kondisi terpenuhi. Jadi long signal muncul, oke. Kemudian harga di atas EMA 100. Ini EMA 100-nya dan harga berada di atasnya. Kemudian EMA 8 itu di atas EMA 14. Ini crossing, ya. Kemudian harga total, harga ini candle ini di atas sepenuhnya di sini. Dan kita entry-nya di mana? Entry-nya adalah di opening candle berikutnya, yaitu di sini. Ya, ini saya kasih tanda dulu ya. Ini opening di sini. Ini harga open, kemudian kita tentukan SL-nya. Jadi SL-nya adalah 1,5 dari ATR. Jadi kalau kita arahkan kursor kita di candle ini, teman-teman lihat ATR-nya itu adalah 4.0. 4.0 itu sama dengan 40 pip. Ya, 40 pip. Jadi kita punya SL adalah 40 kali 1,5. Ya, tadi SL-nya kan 1,5 ATR. Jadi kita bisa tentukan di sini nih. Kalau ini kita tarik garis, ya kira-kira itu 60 pipnya di mana? Di sini. Jadi 1,5 kalinya kan 60 pip. Kita bisa taruh. Nih, ini SL-nya di sini. Oke, untuk TP-nya kita tentukan itu 0,75 kali 40 pip. Itu sama dengan 30. Jadi kurang lebih
di sini. Oke, ini 30 pip. Saya lock dulu ya. Kemudian berikutnya adalah 60 pip. Ini saya copy aja. Oke. Dan berikutnya adalah 90 pip. Ya, kira-kira di sini, oke. Ini saya hapus dulu, kemudian saya akan kasih label. Baik, ini kita sudah muncul ya trading plan-nya. Jadi entry di sini, kemudian ini SL-nya di sini, TP1, TP2, TP3. Yuk kita jalanin lagi ya. Tuh kena ya. Pada saat ini kena TP1. Kemudian setelah kena TP1 yang kita lakukan adalah SL-nya itu kita naikkan di sini. Ini saya kasih warna lain ya supaya terlihat. Saya kasih warna merah gini, oke? Ya, ini SL-nya dirapetin di sini. Saya kasih beda sedikit lah, naikin sedikit supaya break even-nya nggak negatif nanti. Nah, pada saat candle ini langsung kena TP2 dan TP3. Ya, itu skenario pertama. Alternatif kedua adalah ketika yang tadi saya sebutkan ya, kalau sudah sini berarti sudah exit semua, selesai. Ya, trade-nya selesai. Nah, bisa juga alternatif lain, TP3-nya ini kita hilangkan, nggak perlu ada TP3, tetapi setelah capai TP2, setelah capai TP3 ya, imaginary di sini, ini kita naikkan lagi trailing stop-nya itu, atau SL-nya kita naikkan di sini dan kita biarin floating. Nah, ini teman-teman alternatif. Nah, ini kalau kita teruskan ya, saya majukan candle-nya, ya, oh ini langsung kena, saudara. Jadi begitu satu candle lagi, dia langsung kecop ke sini, dan ini stop loss, kena stop loss TP2 di sini. Oke, kira-kira itu, dan kita lanjut lagi ya, contoh berikutnya ya. Oke, ini contoh berikutnya, yaitu ini muncul sinyal long, oke. Kemudian harganya juga menembus ke arah di atas dari EMA 8 dan EMA 14, tapi dia ini masih berada di bawah dari EMA 100. Kalau teman-teman lihat, ini EMA 100-nya ini masih menurun seperti ini, dan ini harganya ini masih di bawah. Jadi ini belum memenuhi persyaratan untuk kita bisa entry. Dan kalau kita teruskan ya, kita lanjutkan dulu. Oke, ini candle berikutnya. Kemudian berikutnya, Nah, ini sudah memenuhi teman-teman, dan sebenarnya kita bisa pasang itu untuk stop buy ya. Kita idealnya adalah entry-nya itu di sini. Jadi di harga ketika dia menembus ke moving average itu, kita harga entry-nya di sini. Oh, ini saya ganti dulu warna biru ya. Oke, kita entry di sini. Kemudian kita bikin trading plan-nya seperti apa. Jadi untuk stop loss-nya sendiri, ini kalau kita lihat di situ, ATR-nya adalah 3,9 ya, kita bulatkan jadi 4 ya. Jadi nanti trading plan-nya adalah sama dengan yang tadi. Ininya sekitar 40. Oke. Oke, jadi berikut ini ke sini ini sekitar 40 pip. Kemudian ini ke sini 30, ini 60, dan ini 90. Jadi kita buat trading plan-nya seperti itu. Oke, teman-teman semua, ini sudah saya berikan label, dan kita lanjutkan yuk. Oke, candle berikutnya seperti itu, dan ini TP1 kena ya. Nih, TP1 kena. Ya, kemudian kita idealnya itu naikkan ini ke sini ya. Kemudian ini TP2 kena. Kita naikkan SL-nya ke sini. Saya ganti warna ya. Kemudian berikutnya adalah nih TP3 kena. Ya mungkin bisa juga nggak kena itu ya gara-gara spread ya. Tapi ini kena ya kecolek di sini. Nah, kemudian harganya kembali turun dan kita tunggu. Oke, nah
Kalau ini sampai nggak kena ya, nggak kena TP, ya teman-teman akan kecolek ke sini. Oke, kena stop loss-nya di sini nih, di TP1. Jadi take profit pertama, take profit kedua, kemudian TP berikutnya itu nggak naik, tapi kena stop loss di TP1. Ya, kurang lebih begitu secara gambaran garis besar untuk trade setup dan cara kita bisa entry posisinya. Kemudian teman-teman, untuk yang short, jadi ini entry short-nya sendiri, ini sama persis dengan yang long, hanya kebalikannya, semuanya kebalikannya. Jadi saya nggak akan kupas satu-satu lagi, ya kita akan langsung masuk contoh yang berikut ini. Oke, sekarang saya akan berikan contoh yang lebih luas ya sifatnya ya. Lebih luas dalam arti kita akan coba langsung kombinasikan antara long dan short-nya. Jadi seperti ini tetap di H1 ya, ini saya akan zoom dulu. Dan kita ambil tarik dari kapan ya? Ini contohnya seperti ini deh. Dari sini deh ya, dari yang short ini. Kita mau belajar short kali ini. Oke. Nah, contoh ya dari sini. Ini muncul sinyal short di sini. Ya, ini tanggal 12 September. Ya, kira-kira beberapa hari lalu lah. Nah, dari sini kita lihat bahwa kondisinya ini kan sudah terpenuhi ya untuk short. Ini EMA-nya, price di bawah EMA, kemudian ini crossing, jadi ini sudah memenuhi syarat, dan kita akan entry short itu di candle yang ini. Ya, di candle yang ini, kemudian kita akan lihat ATR-nya berapa. Teman-teman bisa lihat ATR di situ adalah 2.697, kita genapkan jadi 2,7. Kalau 2,7 kita kali dengan, atau 27 pip ya, 2,7 itu 27 pip. 27 pip itu kita kali dengan 1,5, stop loss-nya berapa? 40,5 pip. Jadi sekitar 40 pipan. Kita tarik dari sini. Itu naik ke atas sekitar 40 pip, itu ketemu di sini. Ya, inilah. Ini 3,9 ya. Saya kasih garis dulu di sini. Jadi ini SL-nya, stop loss-nya. Kemudian kita tentukan TP1, TP2, TP3. Nah, kita skip aja terus. Kalau teman-teman ikutin terus ya, kita entry di sini kan. Kalau entry di sini, naik ke sini nggak kena TP ya. Terus harganya turun terus nih. Terus turun, ini mencapai, kalau kita lihat di sini, ini mencapai ke, nih, ini kencang sekali. Ini sekitar 128 pip. Ya, jadi udah TP3 kecapai. Nah, kalau teman-teman dalam skenario yang tadi TP3-nya di floatingin, itu nanti akan closing ya, itu kira-kira di sini. Jadi ketika ini teman-teman lihat nih ya, ini EMA crossing-nya ini lagi crossing lagi itu di sini nih. Ya, crossing naik lagi di sini, kira-kira di area ini teman-teman bisa TP. Dan kalau kalian ketinggalan di sini ya, entry di sini nih. Ini bisa juga entry di sini. Ya, ini juga bisa jadi timing untuk entry di sini. Ya, perhatikan candle-nya atau di candle ini nih. Ini lebih tepat ya. Di candle ini full gede candle-nya dan nembus ya, semua itu terpenuhi. Jadi di bawah EMA, ini crossing sudah di sini ya, tetapi dia masih tetap di bawah, dan ini crossing ke bawah lagi. Harganya ini nembus seluruhnya ke bawah EMA 8, EMA 14, dan ini tetap pakai TP1, TP2, TP3 tadi, ntar ketemu di, ya mungkin TP-nya di sini deh, kira-kira begitu. Ini saya cepat aja ya. Kemudian harganya naik lagi, kemudian masuk lagi di mana? Di sini. Ya, ini saya zoom lagi. Teman-teman bisa lihat. Jadi kita bisa, ini agak advance memang, bisa masuk lagi entry di sini. Dan ketika entry di sini, ini kan crossing lagi ke bawah, entry lagi. Mungkin nggak terlalu jauh sebenarnya. Di sini, sampai sini ini mungkin TP1, TP2 kena. Ya, kemudian entry lagi di sini. Terus harganya turun, ini mungkin TP1, TP2, mungkin kena TP1 aja, karena ini pasti balik arah di sini, ini kena stop loss. Nah, itu contohnya kalau kita mau riding ya, ini very detail sebenarnya. Kemudian kalau kita mau long, nah teman-teman kalau mau masuk long di sini, itu nggak bisa masuknya di sini. Ya, seperti tadi contoh ya, nggak bisa langsung masuk di sini walaupun sudah crossing, tapi dia masih di bawah EMA 100. Masuknya ketika di sini, dan ini kena nih, 1, 2, 3 kena TP. Entry lagi di mana? Di sini. Ya, perhatikan ini, di sini atau di sini, ini candle, ini kena lagi. Kemudian entry lagi di mana? Di sini.
Ya, di sini ini kalau short ada tanda short gimana? Shortnya ini kita nggak bisa entry karena dia posisinya di atas EMA. Ya, yang kita hanya bisa masuk ketika dalam kondisi ini adalah long saja. Jadi contohnya ini long, ini candle ini juga bisa masuk. Kemudian TP di sini, kemudian ini entry lagi masuk. Jadi banyak sekali opportunity ketika kita pakai indikator ini. Nih, contoh short, ini nggak bisa masuk ya, karena di atas EMA 100. Ini saya hapus dulu. Di atas EMA 100, ini kita nggak bisa masuk short ini. Masuk lagi kapan? Di sini. Ini saya zoom. Nih, masuk di sini, ini ketinggian sih, nggak tahu. Mungkin saya nggak berani kalau udah candlenya terlalu tinggi begini. Kalau masuknya di sini mungkin masih berani. Ya, kemudian short. Nah, ketika short ini, kita berani masuk nggak boleh. Karena rule-nya adalah ini EMA-nya masih di atas EMA. Jadi kita entry-nya itu di sini. Ketika entry di sini, tuh teman-teman lihat, ketika harga menembus EMA 100, dia cenderungannya akan terus turun ke bawah. Nah, kalau sampai ke seperti ini TP3 udah pasti kena. Ya, TP3 mungkin sekitar 60 sampai 70 pip itu dapat di sini. Kemudian kita long lagi di sini, nggak dapat nih. Ya, ini long nggak dapat, masuknya di sini. Ketika masuk di sini, ini ya di sini kita stop loss, kena stop loss. Ini nggak TP kalau ini. Kena stop loss. Dan lanjut lagi, ini kita short. Ini memenuhi syarat ya, ini crossing di bawah EMA, harga turun, ini kena SL, harusnya nggak kena SL nih. Coba ya kita cek, EMA-nya 2,1 ya, di candle ini EMA 2,1 atau 21 pip kali 1,5, itu sekitar 30 pip SL-nya. Jadi kita coba cek di sini, masuk di sini ya, 30 pip-nya itu di sini, ini kena nih. Nih di sini, kecolek dikit, ini kena. Terus kemudian di sini nih ada lagi sinyal untuk entry di sini, cross ke bawah begini ya, dan ini terus harganya terus turun. Nih lihat nih, ini yang kemarin sempat heboh. Ya, kurang lebih begitu teman-teman. Ini adalah contoh simple di mana kita dapat menggunakan indikator ini secara secara nyaman begitu ya, dikasih tahu kapan buy, kapan sell, kapan long, kapan shortnya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman tutorial singkat tentang bagaimana kita menggunakan indikator Chartpad Pro Forex ini. Semoga dapat membantu meningkatkan profitabilitas teman-teman semua. Demikian tadi merupakan sharing singkat tentang indikator yang dapat digunakan untuk membantu kalian trading di gold. Dan semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nama saya Tommy Yu dan salam sukses, cuan selalu.